Hai guys, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi di video aku seputar keseharian ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang gak jauh-jauh dari cucian, masak, ngurusin anak, dan yang lain-lain. Gimana kabarnya kalian semua? Pada liburan kemana nih? Aku mah libur anak sekolah di rumah aja besti. Selain bingung mau kemana, Pak suami juga kerjaannya lagi sibuk banget guys. Jadi ya paling liburan kita itu kalau hari Minggu ke Car Free Day sama anak-anak, atau enggak malam minggunya ke pasar malam, ya nyenengin anak-anak aja lah. By the way, hari ini aku mau sharing kegiatan aku dari pagi hari sampai malam ya guys. Yang mana aku awali dari rutinitas pagi yang wajib banget dilakukan ya, apalagi kalau bukan ngurusin cucian. Pokoknya cucian tuh pagi-pagi udah harus beres ya besti, biar lebih tenang ya, karena aku tuh kalau misalkan cuciannya masih numpuk, bawaannya tuh males banget buat ngerjain yang lain-lainnya tuh pasti dianggap sepele, nanti aja lah sampai lupa waktu, dan pada akhirnya di sore hari kerjaan numpuk. Ya itu di kamus aku ya, pokoknya pagi-pagi itu wajib nyuci. Kalau kalian gimana guys? Guys, di daerah kalian sama nggak sih tanggal 9 malam tuh ya? Lebih tepatnya tadi malam, Selasa malam Rebo itu anginnya kenceng banget, berasa angin badai. Ternyata sampai pagi harinya, sampai siang harinya anginnya juga kenceng banget tuh. Lihat jemuran aku keanginan ya bahasanya ya, maksudnya itulah, lihatlah anginnya sekenceng apa. Ini di video aja aku tuh berasa mau goyang-goyang badannya, saking kenceng banget tuh angin. Kemarin sih di grup keluarga aku tuh mama mertua ngirimin ya biasalah pesan berantai gitu, yang katanya tanggal 9 sampai tanggal 10 itu bumi bakalan jauh dari matahari, jadi cuacanya bakalan dingin. Tapi ya emang ini bener banget sih besti, dingin banget tahu di sini. Padahal biasanya Cirebon itu walaupun ada angin ya tetap aja panas besti, tapi sekarang malah dingin banget sampai ke tulang-tulang, nggak enak dinginnya tuh. Pas aku ngobrol sama Pak suami sih katanya ini tuh angin Agustus. Tapi ya udahlah, semoga semuanya baik-baik aja, semuanya aman selamat ya guys. Oke, balik lagi ke videonya. Ini jemurnya aku udah selesai ya guys, aku mau lanjut ke kerjaan berikutnya. Oh iya, ini tuh aku tag videonya setelah Pak suami berangkat kerja ya guys. Nah ini aku mau lanjut cuci piring bekas tadi pagi aku masak sama sarapan. Jangan salfok ya guys sama tempat cuci piring aku. Doain aja semoga aku dalam waktu dekat bisa bangun dapur yang ada wastafelnya, biar aku cuci piringnya nggak jongkok lagi. Tapi sebenarnya cuci piring kayak gini tuh lebih nyaman ya besti, karena lebih leluasa, airnya juga nggak gubyah cenah kalau kata orang Sunda. Nggak tahu ya, mungkin orang kalau ngelihat aku cuci piring tuh boros air banget karena airnya selalu nyala. Tapi bagi aku tuh besti, kalau cuci piring tuh airnya harus ngocor terus ya, harus banyak kayak gini, karena aku tuh paling nggak bisa guys kalau misalkan cuci piring airnya sedikit, ya berasa kurang bersih aja gitu. Tapi ya itu sih balik lagi ke kondisi dan kebutuhan masing-masing ya guys. Hey, nonton video aku tuh udah pada subscribe belum nih? Yang belum subscribe, yuk subscribe biar selalu update video terbaru dari aku. Jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya ya, biar begitu ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung nonton dari notifikasi. Semoga kalian suka ya sama video-video sederhana aku, dari cara pengambilannya, dari cara teks suaranya, dari cara pengeditan keseluruhannya, dan yang paling penting semoga ada sisi baik yang bisa kalian ambil dari video yang aku tayangkan. Ya semisal kalian lagi rebahan buka YouTube terus ketemu deh sama video aku dan kalian ngeklik buat nonton, pas lagi nonton kalian termotivasi buat ikutan beres-beres juga, kan itu baik nggak sih? Apalagi kalau kalian belum pernah nyoba buat bikin konten, pas nonton video aku jadi termotivasi buat bikin konten juga. Itu luar biasa banget guys. Ya aku juga masih pemula banget sih guys dalam dunia perkontenan, makanya dari sisi pengambilan angle-nya juga kadang nggak sempurna, kadang kepotong kepalanya nih kayak gini, kadang cuma bagian bawahnya aja. Tapi aku punya keyakinan semakin aku sering bikin konten, semakin banyak juga ilmu yang bakalan aku dapet dari dunia perkontenan. Semisal tag video, tag suara, untuk kualitas hasilnya yaitu akan mengikuti, seperti kata pepatah, bisa karena biasa. Pokoknya semangat terus ya
ya buat yang lagi memulai di dunia perkontenan. Yang belum mulai, hayu mulai. Karena di zaman sekarang ibu rumah tangga kayak aku tuh kayaknya mesti wajib deh melek digital. Ya mengasah kemampuan biar kita tuh selalu semangat terus melakukan aktivitas ibu rumah tangga yang selalu berulang-ulang. Contohnya kayak aku nih guys. Aku kalau lagi males beres-beres, motivasi aku apa? Ya bikin konten. Mindset aku ubah gini guys. Misal ngelihat rumah berantakan, pikiran aku tuh bukan males banget beres-beres rumah itu lagi. Tapi aku ubah dengan kata-kata, aku belum punya konten nih, rumahnya masih berantakan. Udahlah mainan HP-nya, scroll-scroll sosmednya kan gitu. Jadi belibet ngomongnya. Oke, jadi setiap aku beres-beres di kontenin itu rasanya bukan capek guys, tapi seru karena setelah kerjaan rumah selesai, anak-anak selesai diurusin, begitupun juga suami. Nah, me time-nya aku tuh ya mainan HP buat ngedit-ngedit. Jadi aku tuh mainan HP tuh sangat bermanfaat. Jadi nggak buang kuota sia-sia guys. Oke, balik lagi ke videonya. Ini di bagian aku lagi beresin pakaian yang udah aku lipet tadi malam, tapi belum sempet aku masukin ke lemari. Kebiasaan banget guys, karena tadi malam tuh aku udah kecapean banget, jadi pikiran aku tuh pengen tidur. Udahlah yang penting udah dilipetin, masalah masukin ke lemari sih gampang, bisa besok pagi. Dan ini aku beres-beresnya ditemenin si cantiknya aku yang lagi kebetean, dia kejenuhan. Bahasa apa kejenuhan? Ya pokoknya intinya si cantik itu lagi bete banget karena dia liburan gak kemana-mana, cuma main di rumah atau enggak ke rumah omahnya. Jadi aku biarin aja deh doi buat temenin aku beres-beres. Sebenarnya dia tuh minta buat bantuin aku, tapi aku tuh paling males besti kalau dibantuin sama anak-anak tuh. Bukan apa-apa ya, tapi di pikiran aku tuh kalau aku beres-beres anak-anak ikut bantuin, bukannya malah makin beres, jadi malah makin lama rapihnya. Ya lihat aja tuh doi lagi ngapain. Tapi ya tetap aja ya guys, untuk basic-basic kehidupan tetap aku ajarin ya, semisal kayak dia cuci baju atau nyapu atau rapihin tempat tidur setelah dia tidur. Pokoknya yang basic-basic tetap aku ajarin ya guys, karena bagaimanapun juga anak-anak tuh harus bisa menjaga kebersihan ataupun masak untuk bertahan hidup di masa yang akan datang. Guys, kalian kalau ada saran buat video aku boleh ditulis di kolom komentar ya, ataupun yang mau tanya-tanya seputar keseharian aku boleh juga ditulis di kolom komentar. Yang penting ketikannya dijaga ya guys. Demi kesejahteraan bersama, mari kita menebar kebaikan, dimulai dari komen di konten orang lain dengan cara membangun semangat untuk yang membuat video ataupun orang lain yang membaca komenanmu ya guys. Oke, ini aku lagi beresin lemarinya anak-anak ya guys. Aduh, Masya Allah, si gadis lagi senang banget gonta-ganti baju. Jadi ini lemarinya padahal udah dirapihin berantakan lagi. Rasanya pengen teriak sekeras mungkin kalau ngelihat lemari udah rapi, pas dilihat udah amburadul lagi. Ya, tapi mau gimana lagi ya guys, aku kasih tahu pengertian pelan-pelan kalau narik baju itu harus dari yang paling bawah dan caranya itu diangkat bukan ditarik. Aku yakin insya Allah setelah sering dikasih pengertian, anak-anak aku bakalan lebih mengerti menjaga kerapihan isi lemari. Mau ngeluh juga rasanya percuma guys, karena ini bakalan terulang kembali. Jadi daripada ngeluh ya, buang-buang energi ya. Kalau akunya kieng, kalau akunya sempet aku beresin aja. Tapi kalau akunya belum kieng, ya udah nunggu kieng aja guys. Hidup itu nggak usah dibikin ribet. Jadi ibu rumah tangga banyak yang dipikirin. Sakit besti. Dulu aku gitu, semua dimasukin ke pikiran. Ya aku capek ya kalau semuanya harus dipikirin. Jadi sekarang mah aku memfilter mana nih yang perlu dipikirin dan mana yang perlu dianggap angin lalu, demi menjaga kewarasan ya guys. Ya ngerti sendirilah ibu rumah tangga yang kerjaannya cuma di rumah aja. Walaupun cuma di rumah aja, tapi pikiran jiwa raga itu jalan semua nggak sih? Oke, untuk perbajuan ini udah selesai ya guys. Lanjut di malam harinya aku ajakin anak-anak main ke alun-alun. Mumpung cuacanya juga lagi bagus ya guys, angin juga cuma sepoi-sepoi sedikit aja. Jadi aku ajakin anak-anak buat refreshing karena kasihan mereka
dari pagi nyampe sore di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya itu sih alibi aja. Sebenarnya aku yang udah bosen di rumah guys, aku pengen keluar kandang rasanya. Jadi begitu Pak suami pulang kerja, aku langsung ajakin doi buat ayo jalan-jalan. Aku butek banget nih pikiran, pengen cuci mata. Ya tapi sayangnya di sini nggak ada yang seger-seger kayak pakaian, baju atau kerudung gitu guys, karena ini tuh isinya hampir keseluruhan makanan semua sama permainan ya guys. Dan ini kakak Kiyomi lagi melukis. Di daerah kalian di pasar malam atau dimanapun itu ngelukis kayak gini tuh berapaan guys? Kalau di sini 10 ribuan ya. Ada yang pernah kesini nggak guys? Alun-alun Sangkala Buana di Cirebon, atau mungkin kalian yang lagi nonton ada yang dari daerah Cirebon dan sekitarnya? Siapa tahu kita bisa meet up. Absen ya guys, kalian yang nonton dari daerah mana aja nih guys. Kalau kalian suka sama videonya, di like ya dan di share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media kalian. Dan ini aku lagi direkam sama Pak suami yang lagi asik makan mie nyemek. Abisnya badan aku lagi ngerasa dingin banget, jadi aku butuh yang hangat-hangat. Pengennya sih seblak guys, cuma seblaknya tuh udah pada habis, jadi ya udahlah aku belinya mie aja. Guys, makasih ya yang udah mau ngeklik dan nonton video aku sampai akhir, no skip. Semoga kalian makin banyak rezekinya buat nontonin terus video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.